Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang terhormat Ibu Rihla Nur Aulia selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang terhormat teman-teman semua yang saya banggakan, puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di YouTube dan Google Meet ini dalam rangka mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rahmatur Hadi, saya sendiri. 2. Nurul Fitri. Yang ketiga, Nurul Amanah. Yang keempat, Nur Hafifah. Dan yang kelima, Muhammad Fauzi Firmansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran Filosofi dalam Teori Pendidikan. Untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Progresivisme, 2. Esensialisme, 3. Perennialisme, 4. Rekonstruksionisme, dan 5. Humanistik. Yang pertama ada progresivisme. Pengertiannya, progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata progresif memiliki arti berhaluan ke arah perbaikan sekarang, ke arah kemajuan, dan bertingkat-tingkat baik. Jadi, kata progresif dapat diartikan sebagai suatu perubahan menuju kemajuan dan perbaikan. Latar belakangnya yaitu dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan yang cenderung memaksa dan sangat tradisional. Peserta didik tidak bisa mendapatkan kebebasan dalam proses pembelajaran. Aliran progresivisme juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat pragmatisme seperti William James, Charles S. Peirce, John Dewey, dan Francis Bacon. Teori progresivismenya lebih menekankan pada keaktifan dan minat peserta didik dibandingkan pada mata pelajaran yang disampaikan. Dengan menekankan dan memperhatikan minat peserta didik, maka pembelajaran akan menjadi lebih nyaman dan mendapatkan hasil yang maksimal karena bukan berasal dari unsur keterpaksaan, melainkan dari minat peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu antara progresivisme dan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar merupakan salah satu bentuk implementasi aliran progresivisme yang memandang bahwa pendidikan merupakan wadah untuk mencetak anak didik yang memiliki kualitas dan terus berprogres sebagai generasi yang akan menjawab tantangan perubahan zaman. Kedepannya diharapkan mampu memberikan feedback positif secara langsung terhadap kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu ada esensialisme. Pengertiannya, esensialisme adalah pendidikan harus bertumpu pada nilai yang lebih teruji ketangguhannya dan kekuatannya sepanjang masa, sehingga nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai kemanusiaan yang berbentuk melalui kerja keras dan susah payah selama bertahun-tahun di dalam telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Selanjutnya, konsep pendidikan esensialisme. Yang pertama, ada gerakan back to basic. Kaum esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis,
Keterampilan-keterampilan inti kurikulum haruslah berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung, serta sekolah memiliki rasa tanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan tersebut. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter. Penguasaan materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensialisme general education atau filsafat, matematika, IPA, sejarah, bahasa, seni, dan sastra yang diperlukan dalam hidup belajar dengan tepat berkaitan dengan disiplin tersebut akan mampu mengembangkan pikiran atau kemampuan nalar siswa dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik sekitarnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan esensialisme. Yang pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Peranan guru adalah menjembatani antara dunia orang dewasa dengan dunia anak-anak. Guru disiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga, inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang keempat, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Filosofi pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk hidup dengan mengembangkan kualitas intelektual dan moral mereka melalui penekanan pada pengetahuan dan makna pengetahuan, melayani untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pencarian mereka akan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan tanggung jawab melalui alam. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang tujuan perennialisme. Tujuan ini untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan. Nah, di sini juga ada kurikulum dan metode perennialisme. Nah, kurikulum ini akan berfokus pada penyampaian interaksi budaya, menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu. Nah, konsep metodenya ini untuk mengembangkan pemahaman konsep yang berorientasi histori. Nah, di sini juga ada peran guru pada perennialisme. Guru biasanya menggunakan sejarah, agama, sastra, dan hukum sains untuk memperkuat gagasan universal yang berpotensi memecahkan masalah. Oke, baik. Saya di sini juga ingin menjelaskan rekonstruksionisme. Baik, saya di sini ingin menjelaskan pengertian aliran rekonstruksionisme. Pada konteks filsafat pendidikan, aliran kontekstualisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Nah, tujuan ini untuk menjadi masyarakat sebagai agen perubahan sosial melalui pendidikan, karena pada zaman dahulu mereka menganggap bahwa pendidikan telah menjauhkan mereka dari masyarakat. Maka dari itu aliran ini akan mengubah pandangan mereka dalam melalui pendidikan, maka kita akan mendekatkan dengan masyarakat.
Nah, di sini kita juga menjelaskan implikasi rekonstruksialisme. Pada filsafat pendidikan, rekonstruksialisme diharapkan pendidikan di Indonesia sekarang ini dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Pendidikan adalah alat utama untuk menentukan masa depan bangsa, maka dari itu masyarakat pendidikan dipandang sangat penting. Aliran ini berharap pendidikan dapat mengubah tatanan sosial masyarakat. Pendidikan dapat mengubah perekonomian masyarakat. Pendidikan dapat mengubah segala bentuk apapun yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu pendidikan diharap mampu untuk menjadi agen perubahan sosial. Selanjutnya, yang kelima adalah humanistik. Tujuan belajarnya adalah memanusiakan manusia. Proses belajar humanistik dianggap berhasil jika peserta didik mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam proses belajar, peserta didik harus mampu mencapai aktualisasi diri dalam hidup secara baik. Peran pendidik hanyalah sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, yaitu untuk mengenal dirinya, lingkungannya, serta untuk mewujudkan potensi-potensi diri peserta didik. Pendekatan humanistik mengedepankan pentingnya emosi dalam dunia pendidikan. Peserta didik aktif dalam mengemukakan pendapatnya, serta mampu mempertanggungjawabkan dan menerima resiko atas pendapatnya tersebut. Karakteristik teori belajar humanistik. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi dan kebulatan pribadi, yaitu memahami bahwa setiap manusia perlu menjadi diri yang utuh serta mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, mementingkan peran kognitif, pengetahuan, dan afektif, yang berarti sikap. Yang ketiga, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri, sebuah proses menjadi diri sendiri, kebutuhan naluriah untuk melakukan yang terbaik untuk hidupnya, dan self-concept atau mengenal diri. Yang keempat, mementingkan perceptual subjektif atau pikiran mengenai dirinya sendiri yang dimiliki tiap individu. Yang kelima, mengutamakan insight terhadap apa yang dipelajarinya. Yang keenam, menekankan pada perkembangan positif. Yang ketujuh, memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Yang ke-8, mengetahui tujuan utama pendidik, yakni membantu peserta didik mengembangkan dirinya, serta mampu mengenal dirinya dan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan yang ke-9, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Implementasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator memiliki fungsi memberi perhatian dan motivasi, membantu peserta didik untuk memperoleh penjelasan tentang tujuan peserta didik belajar, memahami karakteristik peserta didik, menyediakan dan mengatur sumber-sumber untuk belajar, dapat menyesuaikan dirinya dengan peserta didiknya, berbaur dengan peserta didiknya, berkomunikasi dengan sangat baik bersama peserta didiknya, dapat memahami dirinya, dan tentunya agar dapat memahami peserta didiknya pula. Lalu ada prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar akan dirasakan bermakna apabila peserta didik merasakan bahwa apa yang dipelajarinya sesuai dengan kebutuhannya. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Belajar dipelancar bila siswa dilibatkan aktif dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap apa proses belajar itu. Belajar atas inisiatif diri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya. Kepercayaan diri akan lebih dirasakan jika peserta didik mampu mawas diri. Belajar sosial paling berguna jika belajar itu mengenai proses belajar. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan kami kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.